Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mendengarkan sebuah kisah seorang pemuda yang ditolong oleh iblis laknatullah alaih karena keteguhannya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan pada suatu hari di masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di kota Madinah, seorang anak muda sudah bangun pagi-pagi untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi. Sang pemuda yang terkenal soleh dan hatinya senantiasa terpaut dengan masjid, selepas membersihkan diri dan mengenakan pakaiannya, kemudian beliau berangkat ke masjid. Dalam perjalanannya ke masjid, di tengah jalanan yang gelap dan hawa yang dingin, tanpa disadari pemuda tersebut terjatuh ke dalam genangan air kotor dan berlumpur sehingga pakaiannya menjadi kotor. Karena merasa pakaiannya basah dan kotor, pemuda tersebut segera bangun dari genangan air dan membersihkan diri sekedarnya, kemudian pulang. Sesampainya di rumah, ia kembali membersihkan badannya dan mengganti pakaiannya, lalu berangkat kembali ke masjid. Dalam perjalanan kembali ke Masjid Nabawi, karena jalanan begitu gelap, pemuda itu kembali terjatuh untuk kedua kalinya di tempat yang sama. Kemudian ia bangun untuk membersihkan diri dan pulang kembali. Sesampainya di rumah, sekali lagi dia mengganti pakaiannya lalu berangkat kembali ke masjid. Kemudian dalam perjalanannya kembali ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat, dia bertemu dengan seorang kakek tua yang membawa lampu di jalan yang dilaluinya. Kemudian dia bertanya pada kakek pembawa lampu tersebut, "Dari mana Anda, wahai kakek?" Kemudian kakek itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh 2 kali dalam perjalananmu ke Masjid Nabawi. Jadi aku membawakan lampu untuk menerangi jalanmu." Pemuda itu langsung mengucapkan terima kasih banyak pada kakek tua si pembawa lampu. Lalu keduanya berjalan bersama ke masjid. Setibanya di masjid, pemuda itu mengajak kakek tua pembawa lampu untuk sholat subuh berjamaah dengannya. Tetapi si kakek pembawa lampu menolaknya. Pemuda soleh itu terus mengajaknya beberapa kali, namun jawaban kakek pembawa lampu tersebut tetap sama. Akhirnya pemuda soleh tersebut bertanya, mengapa dia tidak mau sholat bersamanya. Kakek si pembawa lampu menjawab, "Sebenarnya aku adalah iblis." Pemuda tersebut terkejut mendengar jawabannya. Iblis lalu melanjutkan bahwa, "Aku melihatmu berangkat ke Masjid Nabawi dan akulah yang membuatmu terjatuh." Lalu dia melanjutkan, "Ketika engkau pulang untuk membersihkan diri dan berangkat ke masjid, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha lembut dan maha pengasih, memaafkan dan mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu sekali lagi, tapi engkau tidak tinggal di rumahmu dan tetap berangkat kembali ke masjid. Karena itu Tuhan penguasa alam semesta mengampuni semua dosa keluarga dan orang-orang yang tinggal di rumahmu. Aku khawatir jika aku menjatuhkanmu lagi, Tuhan yang maha perkasa dan maha penyayang
akan merahmati dan mengampuni dosa-dosa semua anggota penduduk di kampungmu. Jadi aku memastikan engkau wahai pemuda soleh sampai ke Masjid Nabawi tanpa terjatuh. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah satu kisah seorang pemuda soleh yang berusaha istiqomah melangkahkan kakinya menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Kondisi terbatas dan cobaan yang menimpa tidak menyurutkan langkah dan niatnya untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta. Maka saudaraku, sahabat beriman yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa seorang hamba yang meyakini bahwa perjalanan ke sebuah tempat untuk melakukan suatu ibadah adalah sebuah perjuangan dan kemuliaan. Dia akan berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk melakukan perjalanan dan perjuangan itu dengan maksimal meskipun cobaan dan rintangan menghadang. Cintanya pada Allah Subhanahu wa taala mengalahkan lelahnya dan beratnya cobaan yang dia hadapi. Baik perjalanan ke masjid dalam rangka untuk solat, perjalanan ke Baitullah untuk berhaji, perjalanan ke medan perang untuk berjihad, perjalanan mencari rezeki untuk menghidupi keluarga, atau perjalanan ke majelis ilmu untuk menghadiri sebuah kajian ilmiah. Wallahu a'lam bishawab.